Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita lanjutkan lagi novel yang berjudul Istri 100 kg karya Ilyas Wan. Sekarang kita masuk ke part 43. Sudah sebulan ini aku sibuk membantu mama mengurus keperluan untuk pernikahanku dan Danis. Dari mulai catering, gaun, undangan, dan juga konsep dekorasi. Karena untuk dekorasi ya aku yang pilih sendiri. Kami sepakat untuk mengadakan resepsi di rumah yang akan kami tempati nanti. Apalagi di sana pemandangannya sangat indah dan juga asri. Danis juga setuju jika acaranya diadakan di sana. Karena selain untuk resepsi, orang-orang juga akan tahu alamat kami. Sekalian katanya syukuran rumah baru. Karena malamnya akan diadakan acara doa bersama. Papa dan Mama menyuruh kami untuk segera menikah. Selain karena faktor umur kami yang sudah sama-sama dewasa, juga karena tidak ingin pernikahan ini gagal. Danis juga mengundang Mas Adam, katanya, karena bagaimanapun mereka adalah sahabat dekat sejak dulu. Aku tidak berhak melarang ataupun menolak. Karena itu hak Danis ingin mengundang siapa saja. Undangannya udah diantar belum untuk teman-teman kamu? Tanya Mama saat kami sedang sibuk dengan ponsel masing-masing. Ini aku lagi kirim undangan digital aja mah, karena nggak banyak juga yang aku undang. Jawabku sambil mengirim pesan ke beberapa sahabat dan teman dekat. Memang tidak semuanya aku undang, karena mengingat ini pernikahanku yang kedua. Sebenarnya aku ingin acaranya dibuat sederhana. Hanya saja Danis menolak, karena dia ingin pernikahan ini menjadi acara yang paling berkesan di dalam hidupnya. Kamu nggak nyuruh mereka jadi breeder maids yang kayak orang-orang? Tanya Mama lagi yang kini menatapku serius. Enggak lah Mah, aku nggak mau acara ini terlalu mewah. Teman-temanku juga udah tua semua kok, sahutku sambil terkekeh. Acara ini bakalan mewah, kamu nggak usah ngatur, ucap Mama sewot. Entah mengapa setelah itu Mama kembali sibuk dengan ponselnya. Mama udah beli kain baju untuk 10 orang teman kamu. Karena kamu milihnya warna biru, jadi Mama juga beli kain warna biru untuk mereka. Kamu bagikan ya? Ujar Mama lagi. Iya, Mah. Nanti suruh mereka ke butik aja, karena kainnya di sana. Aku hanya mengangguk setuju dengan ucapan Mama barusan. Bentar lagi Tiara bakalan kesini, mau antar baju pernikahan sama resepsi. Ujar Mama lagi setelah beberapa saat sempat hening. Kok diantar segala Mah? Kita kan bisa ke sana, tanyaku. Iya, kamu itu 3 hari lagi nikah. Gak boleh loh keluar lagi. Jawab Mama sambil bangun. Langkahnya menuju dapur. Mungkin Mama ingin mengambil makanan. Aku mengikuti langkahnya ke belakang. Dan benar saja, Mama mengambil bolu gulung selai nanas dari dalam kulkas, kemudian memotongnya kecil-kecil. Aku mencomot satu potongan, lalu memakannya sampai habis. Setelah itu aku mengambil lagi, memakannya sampai habis. Mama melirik tajam, seolah aku sedang mencuri. Kenapa sih ngeliatin aku gitu? Tanyaku sedikit kesal, karena merasa diperhatikan. Ah tidak, bukan diperhatikan, tapi lebih tepatnya diintimidasi. Kamu itu makan gak kira-kira? Mama belum makan satu pun, kamu udah makan 5 potong kue. Sewot Mama kesal. Kok Mama jadi pelit sih sama anak sendiri? Rengekku manja. Mama menarik napas panjang melihatku yang seperti orang kelaparan. Mama bukan pelit. Lihat tuh badan kamu. Udah melar lagi tahu nggak? Mama nggak mau ya capek jahit ulang baju kamu kalau nanti nggak muat. Cerocos Mama panjang lebar. Udah, Mama tenang aja. Muat pasti itu. Jawabku santai sambil memakan lagi potongan bolu gulung nanas, makanan kesukaanku. Maafnya itu ada tamu. Ucap Mbok Darmi pada Mama. Pasti itu Tiara. Suruh masuk aja Mbok. Perintah Mama pada Mbok Darmi. Mama mengambil satu potong bolu lalu memakannya. Sisa bolu kembali disimpan ke dalam kulkas. Ah, kesempatan nih. Kamu ngapain masih di sini? Ikut Mama. Jangan harap bisa makan lagi itu bolu. Ketus Mama. Akhirnya aku pasrah saja ikut ke depan bersama Mama. Nanti akan aku makan ketika Mama sudah tidur.
Tiara, mana bajunya? Tanya mama pada Tiara yang sedang menyiapkan baju pada manekin. Ternyata dia tidak sendirian. Ada 2 orang lagi yang ikut bersamanya. Ini bu, yang ini baju nikah dan yang ini gaun ketika resepsi. Jawab Tiara menjelaskan. Ayo, kamu coba dulu di kamar ya. Yang ini aja dulu. Mama menyodorkan baju berwarna putih tulang padaku. Ini adalah baju nikah. Bajunya sangat indah. Karena dihiasi dengan banyak payet, aku mengambil baju dari tangan mama, lalu langsung ke kamar untuk mencobanya, diikuti oleh 2 orang perempuan tadi. Mereka akan membantuku mengganti pakaian. Maaf mbak, ini kenapa nggak bisa di resleting ya? Tanya salah satu dari mereka setelah aku mencoba untuk memakai baju nikah. Mungkin resletingnya rusak kali, ucapku beralibi. Nggak mungkin mbak, ini kayaknya nggak muat deh. Jawab satunya lagi. Deg, nggak muat. Tapi saya kemarin udah ukur, jawabku lagi. Bentar ya mbak. Salah satu dari mereka keluar. Mungkin akan memanggil mama. Mati aku. Masa sih nggak muat? Tanya mama dari luar. Tapi masih bisa aku dengar. Mana yang nggak bisa? Tanya mama pada kami semua. Aku hanya bisa menunduk dan berusaha membelakangi mama agar dia bisa melihat sendiri bagian resletingnya. Mama maju dan mencoba untuk menarik resleting ke atas agar baju tertutup sempurna. Tapi, gak muat ini, ucap mama dengan nada kesal lalu duduk di atas ranjang. Ayu, kamu sadar gak sih kalau kamu mau nikah? Kok bisa-bisanya kamu gak jaga pola makan? Bentak mama. Aku hanya bisa menunduk sambil melihat ke ujung jari kaki. Akhir-akhir ini memang selera makanku bertambah, apalagi ketika aku sedang banyak pikiran. Perut ini selalu minta diisi. Tok tok tok. Maafnya, di depan ada Dendanis, ucap Mbok Darmi memecah keheningan yang tercipta. Suruh tunggu aja Mbok, sahut mama. Iyanya. Siska, kamu tolong Tiara di depan ya. Ucap mama pada salah satu karyawannya. Setelah karyawannya pergi, aku masih tetap diam. Merasa bersalah pada mama yang saat ini mungkin sangat pusing. Pernikahanku tinggal 3 hari lagi. Pantas jika mama kesal. Dia harus merombak kembali bajuku. Ganti sana, ketus mama padaku sambil mengibaskan tangannya. Aku segera membuka baju putih yang dipenuhi dengan payet. Dibantu oleh karyawan yang satu lagi. Ngapain Danis kesini mah? Tanyaku pada mama yang masih terdiam. Dia juga harus tes baju Ayu. Ya udah, sekarang kita keluar saja. Ajak mama padaku. Aku mengikuti langkah mama menuju tempat Danis mengganti pakaian. Di sana terlihat Danis sedang mengenakan pakaian yang juga serba putih, lengkap dengan peci dan kain songket berwarna gold, sangat tampan. Ayu, gimana? Ganteng gak calon suami kamu ini? Tanya Danis sambil mengedip-ngedipkan matanya. Aku hanya tertawa kecil melihat tingkah lakunya. Ganteng, jawabku santai kemudian ikut duduk di samping mama. Gimana Tiara? Tanya mama pada Tiara yang sedang merapikan beberapa payet yang berada di kain songket. Aman bu, sempurna, jawab Tiara sambil tersenyum. Berarti ini bajunya Ayu kamu rombak lagi ya yang bagian belakangnya. Soalnya nggak muat. Mama menekan kata muat dengan nada kesal. Sekarang sontak semua mata tertuju ke arahku. Apa? Aku nggak bunuh orang kan? Tanyaku pada mereka semua dengan nada santai. Kamu memang nggak bunuh orang. Tapi kamu nyiksa kami. Bukan 1 baju sayang. 2 baju. Dan ngerombak baju itu lebih susah daripada jahit dari pertama. Jelas mama padaku. Ya udah, berarti mama jahit lagi aja. Balasku sambil memakan biskuit coklat yang ada di atas meja. Kamu itu nikah 3 hari lagi, ucap mama kesal. Danis terkekeh melihat tingkahku dan mama. Ya maaf, akhir-akhir ini selera makan Ayu bertambah mah. Akhirnya aku meminta maaf dan melakukan pembelaan diri. Gak apa-apa tante, aku sih suka kalau Ayu gendut lagi. Gemes, ucap Danis sambil tersenyum ke arahku. Beneran aku gak perlu diet lagi, teriakku senang. Iya Tuan Putri, balas Danis yang semakin membuat mama kesal. Kalau begitu kami permisi ya bu, ini gak lama kok, paling besok udah siap, ucap Tiara pada kami semua.
Tuh kan mah, gak lama ucapku sambil tersenyum ke arah Tiara. Pokoknya kamu jangan gemuk lagi, cukup 55 kilo saja. Tegas mama lagi sambil mencubit perutku. Haha, iya mama sayang, jawabku sambil memeluk mama erat. Tidak akan ada pernikahan. Terdengar suara bariton yang membuat kami semua terkejut. Sontak kami semua melihat ke arah asal suara. Maksud ayah apa? Tanya Danis tersentak. Ternyata yang bicara barusan adalah ayahnya Danis. Sejak kapan dia ada di sini? Kenapa kami tidak tahu jika ada ayah Danis di sini? Itu siapa? Tanya mama penasaran sambil menunjuk ke arah ayahnya Danis. Itu ayah saya tante, jawab Danis. Mari silahkan duduk dulu pak, ucap mama ramah pada ayah Danis. Tapi reaksi ayah Danis sungguh di luar dugaan. Dia masih berdiri di tempatnya, menatap kami dengan tatapan tajam. Maaf sebelumnya Bu Pratama, saya sebagai orang tua Danis menolak anak Anda untuk menjadi menantu saya. Ayah Danis berkata dengan lantang yang membuat kami semakin bingung. Apa alasan Anda menolak anak saya? Tanya ibu dengan nada tidak kalah tinggi. Karena... Stop, gak usah dijawab. Karena sepertinya Anda tidak berhak melarang Danis menikah dengan anak saya. Karena apa? Karena Anda tidak pantas disebut ayah oleh Danis. Mama memotong jawaban dari ayahnya Danis. Kemudian dengan lantang dia mengatakan jika ayahnya Danis tidak berhak memutuskan masa depan kami. Apa maksud dari omongan Anda berusaha? Bentak ayah Danis berang. Aku dan Danis hanya saling pandang dan terdiam. Sebelum saya menerima lamaran Danis, sudah jauh-jauh hari saya dan suami menyelidiki asal-usul keluarga dan masa lalunya. Semuanya baik, kecuali satu, ayahnya. Lanjut mama sambil melipat kedua tangannya di depan dada. Kenapa dengan saya? Tanya ayahnya Danis menatap mama tajam. Seakan mama adalah mangsa yang harus dimakan. Tidak berhak Anda menyebut diri sebagai ayah jika bertanggung jawab saja tidak. Jangan lupakan jejak yang sudah Anda toreh di masa lalu. Jejak itu masih ada di hati anak dan mantan istrimu. Mama terlihat sangat marah ketika menceritakan tentang masa lalu Danis. Ternyata mama dan papa sudah lebih tahu Danis dariku. Mereka bahkan tahu bagaimana jalan hidup Danis. Mungkin mereka tidak ingin aku gagal membina rumah tangga untuk kedua kalinya.